Pasca libur Lebaran, kasus positif COVID-19 meningkat drastis di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hingga mencapai 1.000 kasus aktif. Lonjakan jumlah ini menyebabkan sejumlah rumah sakit rujukan kewalahan dan sukarelawan pengubur jenazah bekerja ekstra karena meningkatnya angka kasus kematian di Kabupaten Kudus. Belum lama ini beredar video yang memperlihatkan para sukarelawan pengubur jenazah tertidur dengan menggunakan APD di Kudus, Jawa Tengah. Ada yang tiduran di rumput, ubin, hingga bagian belakang mobil. Salah seorang sukarelawan pengubur jenazah BPBD Kudus membenarkan video itu. Meski rasa lelah tak bisa dihindari, mereka tetap bersemangat menjalankan tugas. Tapi saya berharap mudah-mudahan angka kematian menurun. Untuk kematian total semua 23. Poso itu ada Satgas Desa yang memakamkan sendiri, sama Jepang tadi malam, dan Gulung Kulon. Pasca Lebaran, jumlah kasus kematian harian COVID-19 meningkat signifikan. Bahkan adanya lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus membuat 7 rumah sakit yang menjadi tempat rujukan lini 1 dan 2 kewalahan merawat pasien COVID-19. Sumber daya kita juga terbatas, sehubungan dengan tenaga kesehatan juga banyak yang juga yang terpapar. Ketersediaan transportasi rujukan kita juga terbatas untuk pelayanan di tingkat kita sendiri. Jadi dibantu dari Kesdam maupun Rumah Sakit Wongsonegoro untuk ambulan guna evakuasi pasien. Warga Kudus pun angkat bicara dan prihatin dengan kondisi ini. Banyak ambulans lalu lalang membuat suasana kota Kudus semakin memprihatinkan. Menurut saya kondisi Kudus saat ini sangat memprihatinkan ya. Banyak yang terpapar COVID. Saya harap masyarakat Kudus ya mematuhi apa yang disampaikan pemerintah lah. Karena memang untuk mengatasi ini tidak hanya pemerintah saja yang bisa menangani, pemerintah juga perlu masyarakat. Data resmi dari Satgas COVID-19 per minggu 30 Mei mencatat total 616 pasien meninggal di Kudus dan jumlah kasus melonjak dengan 202 orang terkonfirmasi positif. Total 1.190 kasus aktif terjadi di Kabupaten Kudus dengan 280 pasien dirawat dan 910 orang menjalani isolasi mandiri. Ini ada 42 desa yang merah. Nah, tentunya desa itu dipantau terus oleh kepala desa maupun dari Pak Camat dan juga Joko Tonggo di situ. Artinya di situ tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya berkerumunan, baik hajatan atau semuanya tidak boleh. Kalau ibadah dibolehkan, tapi kapasitas harus dikurangi dan betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan kondisi ini, Pemkab Kudus kini melakukan pembatasan kegiatan masyarakat mulai dari melarang hajatan, menutup tempat wisata, memberlakukan jam malam, melarang restoran untuk makan di tempat, penutupan pasar tiban di sekitar pabrik, dan penyekatan seluruh akses masuk ke kota Kudus. Tim Liputan CNN Indonesia.